Selamat datang di podcast singkat yang dimana setiap pertanyaan tidak membutuhkan jawabannya untuk dunia yang luas dengan akal pikiran logika manusia yang sempit. Halo semuanya, selamat datang di Suara Hukum Lingkungan Internasional. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari Sabang sana, yaitu juga sebagai teman diskusi saya hari ini. Silakan teman-teman masuk semuanya. Bu, bagaimana kabarnya? Amin, baik sekali. Duduk. Air nggak ada? Air kan itu? Snack atau apa? Itu belum ada belum. Soalnya belum ada sponsor di sini. Sudah dapat. Baik, teman-teman sekalian, silakan perkenalkan dulu namanya. Halo semua, saya Putra pemantik hari ini. Halo, saya Ivan. Kenalin, gue Nicholas, biasa dipanggil James. Oke, baik. Baik, di sini kita bakalan ngobrolin satu prinsip penting banget nih dalam hukum, yaitu secure to all alium non litis. Namanya agak ribet ya. Tapi intinya, gunakan hakmu tanpa merugikan orang lain. Baik, Wak, siap ngobrol nih? Siap? Banget. Siap lah. Oke, Putra dulu deh. Ya, boleh. Coba jelasin singkat, apa sih maksud dari prinsip ini? Oke, Bu. Jadi, prinsip sic ut alienum non litis ini awalnya dari hukum Romawi kuno, Bu. Awalnya cuma mengatur hubungan antar individu saja, biar orang nggak pakai haknya seenaknya sampai nyusahin orang lain. Nah, makin kesini prinsip ini dipakai juga di hukum internasional, Bu. Khususnya hukum lingkungan. Intinya, negara boleh memanfaatkan sumber daya di wilayahnya, tapi nggak boleh sampai merugikan negara lain, Bu. Oke, benar tuh, saya setuju sekali atas pendapat si Putra. Kalau ngomongin tentang penerapan nih, bagaimana Nicholas, lo punya contoh kasusnya nggak? Ada banget. Kasus yang paling sering dibahas itu Trials National Case antara Amerika Serikat dan Kanada tahun 1941. Jadi, waktu itu ada pabrik peleburan logam di Kanada yang menyebabkan polusi udara sampai merusak wilayah Amerika Serikat. Akhirnya, pengadilan arbitrase menyatakan Kanada bersalah, dan dari situ muncul prinsip bahwa nggak ada negara yang boleh menggunakan wilayahnya untuk bikin kerugian ke negara lain. Itu jadi dasar banget buat hukum lingkungan internasional sampai sekarang. Nah, menarik sih ini. Nah, Putra, katanya prinsip ini juga muncul di beberapa deklarasi internasional. Betul sekali, Bu. Prinsip ini pertama kali ditegaskan di Deklarasi Stockholm pada tahun 1972, Bu. Tepatnya di prinsip 21. Di situ disebut kalau negara punya hak buat eksploitasi sumber daya sendiri, Bu, tapi juga punya tanggung jawab buat gak merusak lingkungan negara lain. Terus, Bu, diperkuat lagi di Deklarasi Rio pada tahun 1992. Prinsip 2 yang nambah unsur pembangunan berkelanjutan. Jadi, Bu, bukan cuma jangan ngerugiin, tapi juga lakukan secara berkelanjutan. Oke, keren. Nah, selanjutnya Ivan, gimana pandangan para ahli hukum soal prinsip ini? Tolong jelaskan. Nah, kalau menurut ahli kayak Philip dan Alan Ball, prinsip ini tuh fondasi hukum lingkungan internasional. Mereka bilang prinsip ini bagian dari konsep due diligence, alias negara wajib mencegah aktivitas di wilayahnya, biar nggak merugikan negara lain. Dan ini juga tercermin di UNCLOS 1982 pasal 194 yang isinya saat kewajiban negara buat mencegah dan mengontrol pencemaran laut. Jadi semangatnya sama banget. Oke, menarik banget nih. Jadi bro, sekarang pertanyaannya agak berat nih. Di era sekarang, apalagi soal perubahan iklim, masih relevan nggak sih prinsip ini? Masih banget, Bung. Prinsip ini justru makin penting di negara-negara besar penghasil emisi tinggi, punya tanggung jawab moral dan hukum supaya aktivitas itu
industrinya nggak nyebabin kerusakan buat negara lain. Apalagi negara kecil kayak Pulau yang rawan tenggelam ini. Dari situ juga muncul konsep climate justice atau keadilan iklim. Oke, setuju. Tapi kan dalam praktiknya pasti nggak gampang. Jadi saya izin bertanya kepada Nicholas. Jadi Tantangan utamanya apa? oh, kalau misalnya tantangan utama itu yang paling susah itu pembuktian. Gimana caranya ini kalau kerusakan di suatu negara benar-benar disebabkan oleh negara lain, kayak polusi udara, iklim dan sebagainya. Faktor banyak banget. Makanya sekarang hukum internasional mulai dorong negara-negara buat punya mekanisme kayak impact assessment dan konsultasi antar negara biar lebih jelas tanggung jawabnya. Sip, masuk akal banget nih jawabannya. Jadi Putra, lo bisa simpulin nggak kenapa prinsip ini penting banget tuh? Intinya gini Bu, prinsip ini jadi jembatan antara kedaulatan negara sama tanggung jawab global. Negara tetap punya hak kok, tapi harus sadar bahwa tindakannya ini bisa berdampak ke dunia. Jadi harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara pembangunan dan pelindungan lingkungan. Begitu. Oke, setuju banget nih sekarang sama pendapat kalian semua. Jadi kesimpulannya, secure to alien non-leaders ini bukan cuma kalimat Latin keren, tapi juga pengingat bahwa kebebasan itu ada batasnya. Betul sekali. Apalagi kalau udah nyangkut kepentingan bumi dan umat manusia. Jadi terima kasih kepada Mas Putra, Siap Bu. Ivan dan Mas James. Oke. dan buat kalian semua yang dengerin. Jadi kita ngomong dulu ke penonton ini. Jadi buat kalian semua yang udah dengerin, dapat kalian simpulkan sendiri apa yang kita bicarakan hari ini. Dan semoga teman-teman bisa mengambil apa yang kami sampaikan. Betul sekali. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Betul. Oke, terima kasih semuanya. Mohon Kita izin Bu, tutup. bukan boleh kami keluar sekarang. Soalnya kita apa kesini? Tidak ada juga ini. Nanti kita berikan kalau video ini mencapai 10.000 like. Oh, itu tuh. Oke. Terima kasih. Bye bye semuanya.